Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di channel Islam Center. Saat ini maraknya pergaulan bebas mengakibatkan banyaknya kasus perzinahan, terutama di kalangan remaja dan pemuda. Budaya barat dan pengaruh asing membuat hubungan di antara lelaki dan wanita sebagai suatu hal yang lumrah dan bukanlah hal yang dilarang lagi, misalkan seperti pacaran. Dalam Islam tidak ada istilah pacaran dan tidak dibolehkan seorang untuk berduaan atau berhalwat yang bisa menjerumuskan pada tindakan zina. Mengakibatkan banyak gadis yang hamil di luar nikah dan pernikahan yang muncul karena kecelakaan. Lalu, apa yang bisa kita kerjakan jika kita melakukan tindakan zina dan ingin menghapus dosa zina, mengingat sebagai manusia kita pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan ingin memperbaikinya. Berikut dijelaskan mengenai zina dan ibadah yang bisa dilaksanakan untuk menghapus dosa zina. Zina dan hukumnya. Ya, zina dalam Islam diartikan sebagai tindakan keji yang sudah dilakukan oleh wanita dan pria dan terjadi persetubuhan antara keduanya. Tindakan zina ialah salah satu tindakan yang diazab Allah Subhanahu wa taala dan sebagai umat Islam kita dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina. Zina tersebut bisa dikelompokkan dalam zina muhsan atau zina yang sudah dilakukan oleh mereka yang telah menikah, dan zina ghairu muhsan yang sudah dilakukan oleh mereka yang tidak pernah menikah. Adapun hukuman dari zina dengan rajam atau lemparan batu sampai mati untuk pelaku zina muhsan, dan hukuman dera atau pecut dan dikucilkan 1 tahun lamanya untuk mereka yang melakukan zina ghairu muhsan. Sebagaimana yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wanita yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah setiap seorang dari keduanya 100 dali dera. Dan jangan sampai belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, bila kamu memiliki iman kepada Allah dan hari kiamat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka dilihat oleh sekumpulan beberapa orang yang memiliki iman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Amalan penghapus dosa zina walaupun sudah melakukan dosa zina dan perbuatan tersebut nyaris setingkat dengan membunuh manusia. Tetap kita harus melakukan keyakinan jika Allah akan memaafkan dosa yang melakukan perbuatan zina, jika dia melakukan amalan-amalan dengan sungguh-sungguh yang bisa menghapus dosa zinanya. Berikut ialah amalan untuk menghapus dosa zina. Yang pertama adalah taubat nasuha. Ya, bila ingin menghapus dosa apa saja, terutama zina, maka seorang sebaiknya bertaubat dengan benar-benar atau taubat nasuha. Taubat nasuha ialah taubat yang benar-benar berasal dari dalam hati dan dilaksanakan karena seseorang menyesali tindakannya. Allah memberi janji jika Ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan seperti yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang memiliki iman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu tobat yang semurni-murninya. Semoga Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di depan dan di samping kanan mereka, sampai mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." 2. Menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang bila dia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang melakukan perbuatan zina bisa mengembalikan pada jalan yang benar dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali dosa yang dulu pernah dilakukan bisa membersihkan hati dan menguatkan niat bila rasa sesal itu jadi awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Salat taubat.
Salat adalah ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya bisa memohon ampunan melalui salat taubat. Salat taubat tersebut ialah salat sunnah yang dilakukan sebanyak 2-6 rakaat saat malam hari setelah salat Isya. Dengan melakukan salat taubat dan tentunya tidak meninggalkan salat wajib, dosa yang sudah dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Sebenarnya Allah menyenangi orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. 4. Berpuasa. Berpuasa adalah cara untuk melatih hawa nafsu dan kesabaran kita. Puasa dapat menghapuskan dosa jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan Asyura. 5. Perbanyak membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran bisa menjernihkan hati dan membacanya tidak hanya bisa mendatangkan ketenangan, namun bisa juga untuk menghapuskan dosa seseorang. Seperti yang disebut dalam hadis berikut, bacalah Al-Quran, karena sebenarnya ia akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. 6. Memperbanyak zikir dan istighfar. Ya, perbanyak zikir dan istighfar pada Allah adalah amalan untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalimat istighfar sebagai kalimat permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosanya seseorang bisa dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Dan orang-orang yang tidak mengerjakan tindakan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak melanjutkan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 135. Jika seseorang melakukan perbuatan dosa dan keburukan, maka untuk menghapuskannya, dia perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk yang lain, seperti dengan bersedekah, menghapus hutang orang lain kepadanya, memberikan makan binatang, dan lain-lain. Sama seperti yang diceritakan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.